Kita lanjutkan dalam kitab Usuliyah, itu adalah hadis wal isruna, hadis yang ke-20, menerangkan tentang rasa malu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'udin, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi kepada Abdullah bin Mas'ud, anna nabiyya, bahwasanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi dalam hadisnya mengatakan, istahyu minallahi haqqal hayai. Istahyu minallahi haqqal hayai. Kata Nabi, malulah kalian semua minallahi, kepada Allah, haqqal hayai, sebenar-benarnya malu. Jadi kudu malu kita sama Allah. Banyak dosa kita sama Allah, ngeluh kita banyak. Kadang-kadang iman kita turun jauh sampai nggak percaya adanya Allah. Lagi sepi, ngeluh banget kita. Lagi kaya, kayaknya kekuatan kita aja yang kita andelin, lupa sama Allah. Malu sama Allah, sebenar-benarnya malu, disuruh sama Nabi. Qala faqulna, maka mengatakan kami, nanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, inna nastahi, sesungguhnya kami malu. Bagaimana kita mengaplikasikan malu kepada Allah Ta'ala? Nabi menjawab, laisa dzalika istahyu walakin man istihya minallahi haqqal hayai. Kata Nabi Muhammad SAW tentang rasa malu, orang bagaimana mengaplikasikan malu kepada Allah, sebenar-benarnya malu. Kata Nabi, faliyahfaz ra'sa wa ma hawa. Maka ketika kita mengaplikasikan malu, kita malu sama Allah yang disuruh sama Nabi, maka kata Nabi, faliyahfaz, maka jagalah olehmu ra'sa wa ma hawa, kepala kita sama isi-isinya. Apa nih kepala kita? Otak pakai, kan dikasih otak waras sama Allah, disuruh jaga kita nih. Maksudnya apa? Berpikirnya positif, jangan selalu berpikiran negatif. Mikir terus kalau kita tuh hanya hamba, dan kita punya Allah, Tuhan kita yang maha segalanya. Jadi disuruh luasnya, jangan ngeluh, jangan takut. Yang kita takutin ketika kita udah meninggal, apa yang kita bisa bawa? Apa bakal kita setelah kita mati menghadap Allah Ta'ala? Apa yang entar pas ditimbang di mizan, dihisab, dihitung-hitung? Maka faliyahfaz ra'sa wa ma hawa, jagalah atau peliharalah kepalamu serta isi-isinya. Pikiran kita kudu kita positif, pikiran kita kudu bahwasanya kita ada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya. Apalagi yang kudu dijaga, wal batna wa mawa, perut sama isi-isinya. Jangan terlalu mikirin perut,
Kesehatan juga kita kudu jaga, biar supaya ibadah kita rapi. Kalau apa aja dimakan, apalagi yang haram-haram kita makan, kita konsumsi, pengaruh hentar ke jasad kita. Makan yang haram-haram jadi pengaruh ke jasad kita yang malas, jadinya makin jauh sama Allah, bukan taqarrub ilallah, malah makin jauh. Maka baliyahfad batna wa mawa, jagalah perut serta isi-isinya, kata Nabi. Apalagi wa yadkur mauta wal bala, ingat, kudu diingat-ingat. Apa yang kudu diingat? Al mauta, kematian. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu, kata Nabi. Setiap kematian itu bagaikan pintu, dan setiap manusia, wa kullun nasi dakhiluhu, setiap manusia akan masuk ke pintu itu. Semuanya, nggak ada yang abadi. Kalau masih dia manusia, nggak akan ada abadinya. Kata Nabi, ingat al-mauta, atas kematian, wal bala, dan musibah-musibah sama penyakit. Kudu kita ingat-ingat. Ntar sakit, taat sama Allah udah susah, udah payah. Ngerasa kita sehat mulu, nggak bakalan sakit-sakit. Kudu ingat sama sakit. Mumpung sehat, ajak badan kita semuanya nih. Mata kita ajak, tangan kita ajak, napas kita ajak, semua seawak-awak kita ajak untuk taat kepada Allah. Salah satunya aplikasi syukur, datang ke majlis-majlis ilmu, ngaji, begitu. Kudu kita jaga. Apalagi kata Nabi, waman aradal akhirata, siapa orang yang pengen akhirat, maksudnya antar di akhirat tuh seneng. Kita doa sapu jagat mah udah pada hafal, semuanya udah hafal. Anak kecil aja apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Doa sapu jagat apa artinya? Di dunia pengen bagus, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga pengen bagus. Doanya apal, artinya apal, caranya yang nggak apal. Bagaimana caranya? Semua pakai cara. Kalau pengen doang semua juga bisa. Pengen doang, pengen jadi orang baik tapi bingung caranya bagaimana. Pengen di dunia baik tapi bingung caranya gimana. Gimana pengen dapat dua-duanya, di akhirat juga baik, di dunia juga baik, dan jauh juga dari azab api neraka jahanam. Kata Nabi, waman aradal akhirata, siapa orang yang pengen akhiratnya baik. Gimana caranya? Kata Nabi, tarku zinatil hayatid dunya, tinggalin perhiasan-perhiasan dunia ketika hidup. Apa yang dimaksudnya? Nafsu jangan kebangetan diikutin. Perhiasan dunia hanya ada batasnya. Kalau kita pakai iman kita, semuanya akan dilipat sama Allah. Dunia hilang, digulung ntar kalau udah kiamat. Jangankan mikirin kiamat yang kejauhan, kita capek-capek cari, ngikutin hawa nafsu, kita kumpulin. Pengen banget jadi orang kaya di dunia, pengen banget kesohor, pengen banget dilihat orang tuh mantep, ria tinggi, perhiasan dunia apa aja dikumpulin, tapi akhiratnya apa ditinggal-tinggalin.
Siapa orang yang pengen akhiratnya cakep, maka jangan telapi ngikutin hawa nafsu yang gede. Sekedar kebutuhan. Kalau kita ntar meninggal juga kagak dibawa. Apa yang dibawa? Amal soleh, ibadah yang disuruh Allah. Ntar yang ditanya juga begitu. Yang dihisab itu. Nggak ditanya punya benda apaan di dunia waktu hidup. Malah itu menjadi ribet. Apa yang jadi hitung dihisab. Timbang sendal butut aja juga dihitung. Kemana aja tuh pakai sendal? Timbang sendal. Boleh beli apa boleh gasap? Apa boleh colongan? Repot. Apalagi yang lain. Nah kata Nabi, siapa orang yang pengen akhiratnya cakep, maka jangan telapi ngikutin hawa nafsu, yaitu tarku zinatil hayati dunya wa dzaril akhirah. Dan kudu ingat sama akhirat. Kita akan meninggal semua, dan setiap orang akan dimintain pertanggungjawabannya. Dan wa dzarul akhirati 'alal aula, maka kita prioritasin akhirat lebih utama. Tuh gitu. Kata Nabi. Bahasa orang tua kita dulu, udah dah di dunia mah secukupnya aja. Akhirat dah lu utamain. Karena entar di akhirat itu kita yang pertama diminta pertanggungjawabannya dan kehidupannya yang lebih lama lagi. Kan semuanya mah kita harapin semuanya kita jauh dari siksa api neraka. Pengen enak di dunia, enak di akhirat juga enak. Di akhirat juga nggak terlalu banyak urusan. Jangan sampai urusan kita di dunia banyak, di akhirat apalagi lebih panjang, lebih banyak lagi. Makanya tadi yang di awal, baliyah fajrosa wa mahawa, pikiran-pikiran kita ini balik udah rubah pada tua. Sisa umur kita nih masih ada kali ini. Nggak tahu ntar kita pulang. Apa besok, apa lusa, apa minggu depan, kita nggak tahu. Dan kita bersihin, kita pakai pikiran positif kita ini. Ya Allah, saya pengen balik. Yarju ilallah, saya pengen kembali sama Allah. Ya Allah, kasih keentengan saya taat, kasih keentengan saya untuk duduk di majelis ilmu, kasih saya keentengan untuk beramaliyah soleh, untuk menghadapmu ya Allah nanti di akhirat, biar supaya di akhirat juga menjadi hasanah tenang. Jangan dunia mulu yang kita pikirin. Boleh dipikirin hanya sebatas taat, boleh dipikirin, dicari boleh ikhtiar, tapi ingat semuanya dari Allah. Kembali lagi ke Allah. Enggak perlu dikejar-kejar, enggak perlu. Kata Nabi, faman fa'ala dzalika, siapa orang yang udah memang bisa mengerjakan seperti tadi, menjaga otak, menjaga pikiran, isi kepalanya semua, menjaga perutnya, ingat ama mati, ama bala, dan terus bisa ninggalin nafsu yang ada di dunia, tapi dibalik nafsunya jadi pengen tentang bekal di akhirat. Siapa orang, paman fa'ala dzalika, siapa orang yang bisa melakukan itu, faqad istihya minallahi ta'ala, maka yang begitu itu namanya bisa aplikasi syukur, bisa aplikasi rasa malu minallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, haqqal haya, benar-benar malu. Kalau masih belum begitu, belum malu, namanya sama Allah. Suma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi juga mengatakan, al haya'u minal imani, malu itu sebagian dari iman. Malu sama siapa? Sama Allah. Jangan malu sama orang. Gua nggak mau ngaji, ngapa? Malu, ntar gue dikatain salah.
Gua malu, udah tua nggak bisa ngaji. Emang apa? Ntar orang katain salah. Malu sama Allah. Ya Allah, saya malu nggak bisa ngaji. Saya pengen ngaji. Orang mau kata apa? Bodoh amat. Semangat terus. Sama orang malu, sama Allah kagak malu. Lemang terbalik sama orang. Ya sama Allah. Tuh begitu. Jadi malu itu minal imani, bagian dari iman. Malu sama Allah aja. Sama orang mah jangan malu. Urusan amal masing-masing. Bodohnya kita, pinternya kita juga karena Allah. Tapi kita dikasih otak waras, dikasih pemikiran yang kita bisa mikir, itu dari Allah. Allah kasih biar supaya kita jadi pinter, jadi bisa mikir. Lah kita pakai pikir, oh ya Allah, saya belum bisa ngaji, dulu mas saya terlambat. Biarin dah ngaji, biar kata telat masih ada sisa umur, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh saya. Iya, berangkat aja, urusan pintar urusan Allah. Kerja aja, urusan entar dia kaya entar kagak urusan Allah. Ada yang duduk aja kaya, ada yang kerja siang malam begitu aja. Lah berarti kan Allah punya urusan. Ada yang kagak taat sama Allah kaya. Lah berarti urusan Allah. Ya urusan kita, berarti pemikiran kita ganti. Kita ingat entar kita akan meninggal. Biarin di dunia kita enggak telapi kaya kayak orang, tapi masih bisa hidup, masih bisa taat, masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah pada Allah. Ngumpulin dikit-dikit amalia-amalia yang baik untuk bekal kita di akhirat. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kama jaa fi hikayati. Nah ini ada sebuah hikayat. An-namra'atan. Ada seorang perempuan. Atat an-nabi alaihi salatu wassalam, datang ke Nabi, perempuan. Wa qalat ya Rasulullah. Kata nih perempuan, nanya sama Nabi, ya Rasulullah, ini aznabtu dzanban aziman. Ya Rasul, sesungguhnya saya sudah melakukan dosa yang gede. Kata tuh perempuan, pada wani, maka kasih solusi kepadaku ya Rasulullah. Minta solusi sama Nabi, dia udah melakukan dosa, dia kata dosanya gede. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad dijawab, apa jawabannya? Tuba ilallahi ta'ala, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala. Tapi ini perempuan merasa gak cukup kalau tobat doang. Dia melakukan, ya Allah saya tobat dah. Dia gak cukup, dia masih ngomong. Faqalat, mengatakan dia orang perempuan, innal ardo qad arabtu dzambi wa adnabtu 'alaiha. Kata dia orang perempuan, innal ardo, sesungguhnya bumi yang dia injak. Qad arabtu, bumi tahu, dzambi, atas dosa yang udah dilakukan. Wa adnabtu, dan aku berdosa 'alaiha, kepada tuh bumi. Sampai segitunya. Kita begitu enggak? Kita begitu nggak? Dan kita pikirin dah, kita udah ngaji, ya Allah iya, kita melakukan dosa, ini kan bumi ada yang kita injak. Ngadu perempuan, innal ardo qad arabtu dzanbi wa adnabtu 'alaiha, sesungguhnya bumi ini udah mengetahui aku telah melakukan dosa dan aku berdosa kepada bumi. Wahia, dan ntar bumi, kata orang perempuan, tashhadu, menjadi saksi, alayya, terhadapku, yaumal kiamat, nanti di hari kiamat. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, faqala Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, fa innaha, maka sesungguhnya tuh bumi, la tashhadu alaiki, tidak menjadi saksi terhadap muhai perempuan.
Kenapa Nabi bisa bilang begitu? Bumi nggak bakalan jadi saksi entar di hari kiamat. Nabi membacakan ayat firman Allah Ta'ala, yauma tubdalul ardu ghairal ardi. Nanti entar hari, yaitu hari kiamat, tubdalu diganti, itu al-ardu bumi diganti entar ghairal ardi dengan bumi yang lain. Jadi bumi yang sekarang nih akan dilipat, digulung sama Allah. Makanya dia mah nggak bakalan jadi saksi. Faqalat, maka mengatakan nih, ngomong lagi orang perempuan, inna sama qad arabtu min fauqi wa hiya tashhadu alayya yaumal qiyamati. Ngomong orang perempuan, inna sama, sesungguhnya tuh langit ya Rasul, qad arabtu, benar-benar sudah mengetahui terhadapku, min fauqi, dari atasku, wahia, dan tu langit, tashhadu alayya, entar akan menjadi saksi terhadapku, yaumal qiyamati, entar di hari kiamat. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, dijawab sama Nabi, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yatwi, melipat, as-samaa, terhadap langit, kama qala Allah Ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala di Al-Quran, yauma natwi samaa, nanti suatu hari pas datang hari kiamat, natwi, kami lipat, kata Allah, as-samaa, terhadap langit, katoyis sijil lil kutub, kayak ngelipat buku. Segitu gampangnya langit, bumi dilipat, segitu gampangnya, kayak orang nutup buku. Faqalat, maka mengatakan nih orang perempuan, ya Rasulullah, hai utusan Allah, innal kiramal katibina, sesungguhnya nih para malaikat Allah, para malaikat yang nyatet, tukang nyatet, katabu, mereka sudah menulis, dzanbi, terhadap dosaku, fil kitabi, di dalam sebuah kitab atau buku catatan tentang amalia. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, firman Allah Ta'ala dibacakan oleh Nabi, innal hasanati yudhibna sayyiati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhibna sayyiat, menghapus segala keburukan-keburukan. Tuh, kita banyak dosa, ngelirik dikit dosa, gerak dikit dosa. Tapi ketika seseorang bisa melakukan hal yang baik, melakukan kebaikan-kebaikan, yudhibna sayyiat, bahwasanya kebaikan itu akan menghilangkan beberapa keburukan. Dosa-dosa akan hilang dengan kita berbuat baik. Maka jangan enggan diri kita untuk berbuat baik. Ada kesempatan, masih sehat, yuk sama-sama fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kita dalam kebaikan, apapun itu. Mau tenaga, punya tenaga, ayo. Mau punya duit, iya. Mau punya ide juga boleh. Mau apa aja juga boleh. Tuh, apapun yang bisa kita lakukan, lakukan untuk kebaikan-kebaikan. Pikiran kita buang yang nggak baik, negatif-negatifnya buang, suuzon-suuzonnya buang, pengen kepandangnya buang, pengen kayanya buang, pengen kaya di dunia, tapi kita balik pengen kaya di akhirat. Sumaqala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi bersabda, kata Nabi, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Kata Nabi, at-taibu, bermula orang yang tobat, minadz-dzanbi, dari dosa, kaman la dzanba lahu, seperti orang yang enggak punya dosa untuk tuh orang yang tobat. Mulai dari sekarang yuk kita tobat kepada Allah Ta'ala. Gimana caranya tobat? Tobat, ya Allah, saya nggak bakalan yang
begitu-begitu lagi, saya nggak akan ulangin. Saya pikirin aja udah yang baik-baik di otak saya. Sisa umur saya kasih enteng untuk taat sama Allah. Yang dulu-dulu udah biarin dah. Hatta ibu minadzan bi kaman la dzanbalahu. Orang yang tobat tuh dari dosa-dosanya, maka seperti orang yang nggak punya dosa. Sumakolat, terus kemudian ngomong siapa almarat. Almarat itu orang perempuan, dia ngomong. Kata orang perempuan, innal malaikata waqafu ala af'ali. Sesungguhnya tuh para malaikatnya Allah telah menetapkan kepada af'ali, alal af'ali, kepada perlakuanku. Wa yashaduna alayya. Dan ntar malaikat menjadi saksi terhadapku. Min su'i af'ali, dari jeleknya perlakuanku saat di dunia. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, kata Nabi, Inna Allah Ta'ala, kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala ansal hifzata yaumal qiyamah. Nanti orang yang udah melakukan dosa atau kejelekan di dunia, yang udah dicatat, udah ditetapkan oleh malaikatnya Allah nih, ketika tuh orang tobat, maka Allah ansal hifzata, membuat lupa. Ntar di hari kiamat lupa sama catatan-catatan yang dicatat ketika orang tuh syaratnya tobat sama Allah. Kama dzakara fi kitabir Rubail Abrar, seperti yang diceritakan dalam kitab Rubail Abrar namanya. Apa yang diceritakan? Annan Nabiyya, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, qala, Nabi bersabda, idza taba, di mana-mana sudah taubat, siapa al-abdu, manusia, seorang hamba taubat sama Allah. Abdu umum sifatnya, namanya hamba. Siapa aja yang tadinya belum Islam jadi masuk Islam, yang tadinya banyak dosa terus kemudian taubat sama Allah. Bahasa-bahasa sekarang hijrah. Tadinya dulu nggak baik, sekarang pengen belajar jadi orang baik. Tobat sama Allah. Fataballahu ta'ala alaihi ansal hifzata ma'am. Ketika tuh orang udah tobat, si hamba tobat, maka Allah menerima tobatnya tuh hamba. Kemudian Allah memberikan lupa ansal hifzata ma'am. Ama yang udah dilakukan keburukan-keburukan tuh, malaikat dibikin lupa sama Allah. Waqalat, dan mengatakan, tuh orang perempuan, dia bacain ayatnya, firman Allah, qala Allah Ta'ala, kata orang perempuan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti di hari kiamat, tashhadu, menjadi saksi alaihim, terhadap mereka semuanya, para manusia, alsinatuhum, menjadi saksi atas segala mulut atau lisan-lisan mereka semua, wa aidihim, dan tangan mereka semua, wa arjuluhum, dan kaki mereka semua, bima kanu ya'malun, dengan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Ntar mulut kita diminta pertanggungjawaban, menjadi saksi nih mulut kita nih. Ngomongin orang, jadi saksi ntar. Ngomong sono, ngomong sini, ngejelekin orang, ngatain orang. Kita nggak bisa, mulut kita jaga. Ntar dia jadi saksi atas amal kita, apa yang kita udah lakukan di dunia. Tangan kita, waidihim, tangan kita juga jadi saksi nih ntar. Wa arjuluhum, kaki kita juga jadi saksi. Kemana aja kita pergi, tangan kita apa aja yang udah kita lakuin, banyakan baiknya apa banyakan madaratnya. Entar ditanya bimakanu ya'malun, dengan apa-apa yang telah kita kerjakan di dunia.
surah Al-Quran surat An-Nur ayat 24. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullahu, telah berkata Allah Ta'ala, lil ardi, untuk bumi, wali jawarihi, dan seluruh tubuh seluruh manusia. Kata Allah, iktamu alaihi masawiyata wa la tajharu alaihi abadan. Untuk orang-orang yang udah tobat, yang kembali kepada Allah Ta'ala, Allah ngomong sama bumi, ngomong sama seluruh isi bumi. Kata Allah, iktamu, umpetin alaihi, atas mereka, atas dosa, atasnya, masawiyata wa la tajharu alaihi abadan. Dosa-dosanya umpetin, kejelekan-kejelekannya umpetin. Wa la tajharu abadan, jangan diliatin lagi selama-lamanya. Tuh ngomong sama malaikat, kata begitu. Malaikat udah nyatet-nyatet yang udah kita lakuin, yang jelek-jelek. Ketika kita tobat aja sama Allah, entar di hari kiamat disuruh umpetin sama Allah catatan buku buruk buat orang-orang yang udah tobat. Summa qalat, kemudian berkatalah tuh orang perempuan, ya Rasulullah, na'am, benar ya Rasulullah apa yang engkau katakan. Inna hadza kulluhu fi haqqi taibi, ini benar-benar buat orang yang taubat. Illa, kecuali annal khujalata yaumal qiyamah, kecuali punya rasa malu entar di hari kiamat. Malu kita nih masing-masing malu. Wal haya, malu minallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Kaifa yatiku al abdu, bagaimana kita mengatakan, seorang hamba mengatakannya gimana? Dalika, atas segala yang udah kita lakukan, yang dilakukan saat di dunia. Li'annaka qulta ya Rasulullah, sesungguhnya engkau apa yang engkau katakan ya Rasulullah. Entar nih di hari kiamat, idza kana yaumul kiamati, tatkala entar ada hari kiamat atau udah datang hari kiamat, yudhkaru al-mudnibu dzanbahu, diliatin orang-orang yang punya dosa. Bakalan kita malu ntar, dosa kita segunung, udah bukan segunung, beberapa gunung kali. Ntar diliatin orang yang udah berbuat dosa dan bahu atas dosanya yang udah dilakuin. Wa fayastahi minallahi ta'ala, maka mereka malu. Gimana bentukannya? Wa yaraqu istahi minallahi ta'ala, wa yuraqu istihya'u minallahi ta'ala. Malunya bagaimana ntar di hari kiamat tuh? Wa yablughu ma'u arkin ba'duhum, ada ntar diliatin yang keringetan dikumpulin di padang mahsyar, macem-macem orang. Ketika tuh orang banyak dosanya, nggak mau tobat sama Allah, itu sampai keringetan. Keringetannya sampai mana? Hoya bluguma ugarkin, keringetnya sampai baduhum ila rukbatihi. Ada yang keringetnya ngucur sampai dengkul. Wa baduhum ila siratihi, terus juga ada yang sampai pusar keringatnya. Yang banyak dosanya keringat makin banyak karena malu sama Allah, banyak dosanya, nggak mau tobat. Wa baduhum ila halqahi, ada juga udah sampai kerongkongan, kayak tenggelam ntar sama keringetnya. Karena matahari ada bahasa sejengkal di padang mahsyar tuh, keringat bercucuran. Kita Jawa aja gobios banget, apalagi ntar deket. Ada yang ntar keringatnya tuh kayak orang banjir, kayak orang kelelep sampai dengkul. Ada juga keringatnya tuh dia sampai pusar, terus dia sampai leher, sampai kerongkongan.
Ada yang begitu. Sumaqala, kemudian berkata, ya ayyuhal mu'minun, hai orang-orang mukmin, udzkuru, ingatlah hai orang-orang mukmin, ingat dzalikal yaum, atas hari nanti di hari kiamat, wala taghfalu, jangan kalian semua lupa, anhu, terhadap Allah Ta'ala, watubu, dan bertobatlah kalian semua, ilallahi, kepada Allah, watadarra'u, fa innallaha ta'ala, dan kembali kepada Allah, fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, wa, dia Allah, at-tawwabu, maha penerima tobat Allah, ar-rahimu, maha penyayang, maha penyayang Allah Ta'ala. Tuh. Jadi kalau memang kita mukmin, kita iman kalau Tuhan kita itu Allah, kita kudu ingat setelah kehidupan ada kematian. Ingat ntar ada kiamat dikumpulin. Dan jangan lupa tuntutan kita itu lupa sama Allah. Dan kita kudu tubuh, kita kudu tobat sama Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala, karena Allah toh maha penerima tobat, huwat tawwabur rahim, dia Allah tuh maha penerima tobat dan maha penyayang Allah. Tuh, yuk, mumpung kita masih dikasih kesempatan bisa napas sama Allah, kita dikasih sehat, kita masih dikasih peringatan yang baik, belum pikun, belum gila, belum, masih waras. Yuk kita sama-sama memikirkan, pikiran otak kita itu pakai untuk kembali kepada Allah Ta'ala, bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, amaliyah-amaliyah kebaikan kita bisa laksanain. Mudah-mudahan di sisa umur kita, kita menjadi orang yang disebutnya senang di dunia, senang juga di akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin.